Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla yusilana bittaqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dalam perlindungan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai seorang hamba, yang namanya seorang hamba, dia senantiasa membutuhkan taufik dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa rahmatnya, tanpa pertolongannya, tanpa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tanpa karunia Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa menikmati kehidupan kita di alam dunia ini. Maka di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan di antara kita yaitu nikmat sehat, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan dan diberikan kesehatan yang dengannya kita bisa jadikan untuk senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tunduk, taat, patuh dengan ketetapan dan juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jamaah kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita pada pembahasan malam hari ini masuk pembahasan yang ke-19 dari pembahasan syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki akidah, memiliki keyakinan yang dengannya kita harus mengenali, yang dengannya kita harus mengetahui sekaligus memahaminya, supaya kita mengetahui dan memahami agama Islam kita ini dengan pemahaman yang benar. Karena apabila kita tidak mengenalinya, tidak mengenali prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah yang merupakan pondasi bagi seorang muslim, setiap muslim, maka dia akan semakin jauh dari agamanya. Dan pembahasan kita pada malam hari ini, pembahasan yang ke-19, yaitu membahas tentang al-imanu bil malaikah. Al-imanu bil malaikah, iman kepada malaikat, iman kepada malaikat Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat Allah Subhanahu wa taala ini adalah malaikat yang agung.
Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beriman sesudah iman kepada Allah. Sesudah kita diperintahkan oleh Allah beriman kepadanya. Dari rukun iman, yaitu iman kepada Allah yang pertama. Kemudian rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikatnya. Maka di sini menunjukkan keagungan kedudukan makhluk Allah yang bernama malaikat. Karena apa? Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala sandingkan dan jadikan urutan rukun yang kedua di dalam rukun iman sesudah iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikatnya, melainkan menunjukkan keagungan makhluk Allah yang bernama malaikat. Maka malaikat ini memiliki pengaruh, memiliki peran yang sangat agung, peran yang sangat besar di dalam kehidupan manusia sesudah Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita akan menjelaskan dan dijelaskan bahwasanya malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah safarah. Mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyambungkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada hambanya, kepada manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berada di sekitar kita, yang kita tidak melihatnya dan tidak menyaksikannya. Karena apa? Karena keagungannya dan kebesarannya. Jadi manusia tidak bisa melihat malaikat. Di antara salah satu sebabnya karena malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang besar. Saking besarnya kita tidak sanggup melihatnya di antaranya. Dan malaikat Allah Subhanahu wa taala juga nanti akan dijelaskan bahwasanya mereka adalah makhluk ghaib. Mereka ghaibiyun, makhluk Allah yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang ghaib. Yang maknanya manusia tidak mampu dan tidak akan mungkin melihat malaikat dalam bentuk wujud aslinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun hanya diizinkan untuk hamba-hambanya yang Allah kehendaki, bukan untuk semuanya. Kemudian kita memulai pembahasan dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh beliau Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullahu wa ra'ah. Maka di sini dijelaskan bahwasanya di antara akidah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka mengimani akan adanya malaikat. Ahlussunnah beriman dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama malaikat, yang dimana Allah Subhanahu wa taala ditugaskan Allah di dunia dan juga di akhirat. Jadi malaikat Allah ini mereka adalah orang-orang atau makhluk Allah yang Allah tugaskan baik di dunia dan juga di akhirat. Ada mereka yang diutus untuk di dunia dan ada yang diutus untuk di akhirat. Dan malaikat juga merupakan salah satu makhluk Allah yang mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang mereka juga merupakan hamba Allah. Kalau sudah dikatakan hamba Allah, maka mereka sama kedudukannya seperti manusia, yaitu makhluk yang senantiasa menghambakan dirinya kepada siapa? Rabbul Alamin, yaitu Allah Azza wa Jal. Maka malaikat sama sekali tidak memiliki keistimewaan di dalam rububiyah, di dalam penciptaan alam semesta, bahkan di dalam penciptaan mereka sendiri, penciptaan manusia.
menguasainya, menguasai alam semesta, menguasai dirinya, bahkan menguasai manusia. Maka apa? Malaikat tidak memiliki keistimewaan dalam hal rububiyah. Malaikat tidak mampu menciptakan. Malaikat tidak mampu menguasai dan merajai. Malaikat juga tidak mampu untuk mengatur makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama alam semesta ini. Bahkan tidak mampu mengatur diri mereka dan tidak pula mampu mengatur manusia. Mereka hanya adalah utusan-utusan Allah yang ditugaskan, yang diperintahkan untuk apa? Untuk menjalankan perintahnya, untuk bertugas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat yang di sini sebagian manusia meyakini bahwasanya ada dari manusia yang mampu dan merasa bisa menciptakan. Di sini malaikat saja ahlu sunnah dan para ulama kita dan para sahabat dan Rasulullah SAW meyakini bahwasanya malaikat tidak mampu untuk menciptakan, maka apalagi manusia. Kalau malaikat saja tidak mampu menciptakan, tidak mampu menguasai, tidak mampu mengatur, memberikan rezeki, mematikan. Walaupun yang bertugas untuk mengantarkan rezeki, walaupun yang bertugas untuk mencabut nyawa, mencabut roh adalah malaikat, tapi mereka tidak sanggup menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Mereka hanya utusan Allah Subhanahu wa taala yang berjalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat Allah Subhanahu wa taala pula tidak memiliki keistimewaan berupa uluhiyah, yang maknanya adalah malaikat tidak boleh untuk diagungkan dengan diberikan ibadah, diberikan doa, sesembahan dan yang semisalnya. Maka kita tidak boleh mengagungkan malaikat dengan memberikan ibadah kepadanya, menyembahnya, berdoa kepadanya, maka tidak boleh. Berdoa dan mengagungkan malaikat, menyembah malaikat saja tidak boleh, apalagi menyembah selain mereka dari makhluk Allah, apalagi kepada manusia. Yang sangat nyata dan jelas sekali bahwasanya manusia dipenuhi dengan kekurangan dan cacat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya malaikat dari cahaya, serta memberikan ketaatan yang sempurna serta kekuatan untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Jadi malaikat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari an-nur, dari cahaya. Dari cahaya. Dan di antara keistimewaan malaikat, Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dengan ketaatan yang sempurna. Berarti maknanya bahwasanya malaikat tidak pernah sedikit pun bermaksiat, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka dengan ketaatan yang sempurna, maka malaikat tidak mungkin dan tidak akan sanggup menjalankan ketaatan tersebut melainkan dengan kekuatan dan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada malaikat untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Jadi malaikat bisa menjalankan ketaatan yang begitu sempurna, tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah bosan dari beribadah, dari bertasbih, dari bertahmid, dari bertahlil, mengucapkan tasbih, tahmid, la ilaha illallah, alhamdulillah,
Subhanallah, mereka tidak pernah lelah letih darinya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kekuatan kepada siapa? Malaikat untuk menjalankannya. Jadi bukan karena malaikat bisa, enggak, tapi karena Allah telah memberikan kekuatan kepada malaikat untuk bisa menjalankan ketaatan tersebut dengan sempurna. Dan inilah diantara keutamaannya malaikat. Dan hal ini telah disebutkan dalil bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Malaikat telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Di sini hanya disebutkan khuliqatil malaikah. Malaikat telah diciptakan. Siapa yang menciptakan malaikat? Allah Azza wa Jalla. Maka Allah telah menciptakan malaikat dari cahaya. Dan ini kabar langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib mengimani bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang telah Allah ciptakan dari cahaya. Dan kalau kita tanya cahaya, bisa lihat cahaya seperti apa? Bisa jawab dengan cahaya? Iya. Tapi kalau disuruh pegang bisa? Megang, nyentuh cahaya bisa? Tapi bisa dirasakan. Kita bisa melihat itu ada cahaya kalau ada gelap. Kalau tidak ada gelap, kita tidak akan bisa membedakan mana cahaya, mana gelap, mana terang. Ada terang berarti ada cahaya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah ciptakan yang namanya malaikat dari cahaya, an-nur. Kemudian Nabi SAW juga kabarkan di sini tentang makhluknya yang bernama jin. Wa khuliqal jan. Dan jin Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari api yang menyala-nyala, mimmarijim minnar, dari api yang menyala-nyala, dari api yang menyala-nyala. Dan adapun jin ini nanti dia berserikat dengan manusia, yang dia juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana manusia. Maka berarti nanti akan ada jin yang juga masuk surga dan juga masuk neraka. Terus kalau ada yang bertanya, bagaimana ceritanya jin yang tercipta dari api dimasukin api? Gak ada rasanya katanya. Nah, nanti kita jawab di akhir insyaallah. Kemudian wa khuliqa Adam. Kemudian Adam Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, maksudnya apa yang Allah telah jelaskan dalam Al-Qur'an. Min tin, dari tanah liat. Ini Adam. Kemudian malaikat adalah makhluk Allah Azza wa Jal yang besar, bahkan sangat besar. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat besar.
disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Contoh sifat para malaikat yang memikul arsy. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Waquduhan nas wal hijarah, dan bahan bakar api neraka Allah Subhanahu wa taala adalah dua. Allah sebutkan bahan bakarnya neraka ada dua. Yang pertama adalah manusia, dan yang kedua adalah al-hijarah, bebatuan. Bahan bakarnya manusia. Maka nanti orang-orang kufar, manusia yang mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, maka mereka akan menjadi bahan bakar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Alaiha, nah di sini yang menjadi syahidnya dari apa yang kita bahas, yang dimana pada neraka tersebut malaikatun ghiladun shidadun, malaikat yang sangat besar, yang sangat kejam, mengerikan. Karena penjaga api neraka itu memang apa? Malaikatnya mengerikan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang di sini malaikat itu tidak pernah mereka bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Dan inilah sifatnya malaikat. Maka kalau ada manusia yang mengaku dan mengklaim dirinya tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berbuat dosa, maka dia bukan manusia, tapi malaikat. Karena malaikat tidak pernah bermaksiat atas perintah Allah, nggak pernah durhaka, nggak pernah membangkang. Itulah malaikat. Tapi kalau manusia tidak mungkin, karena bukan sifatnya manusia. Sifat asalnya manusia penuh dengan apa? Penuh dengan lupa, dosa dan kesalahan. Itulah manusia. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa menjalankan semua yang Allah perintahkan. Itulah malaikat. Jadi malaikat Allah ini mereka adalah makhluk Allah yang sangat besar. Sangat besar. Kasar dan juga keras. Namun apa? Mereka tidak pernah durhaka, tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Maka ini yang harus kita imani. Kemudian di dalam ayat yang lain, di surat yang lain pula, yaitu surat Adz-Dzariyat ayat 24 sampai 28, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang malaikatnya, di mana malaikat tidak butuh dengan makan dan minum. Jadi Allah punya makhluk tidak butuh makan, tidak butuh minum. Sinten? Malaikat. Jadi malaikat ini Allah ciptakan dengan ketetapannya dan kehendaknya, yang mereka tidak butuh yang namanya makan, tidak butuh minum. Sebagaimana yang Allah telah kisahkan tentang nabinya Ibrahim alaihissalam ketika malaikat bertamu kepada beliau. Hal ataka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kabar cerita tentang tamunya Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala muliakan?
tamunya Ibrahim yang dimuliakan oleh Nabi Ibrahim. Dan tamunya Ibrahim, Nabi Ibrahim di sini yang dimaksudkan adalah para malaikat. Ada beberapa malaikat yang datang bertamu kepada beliau. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketahuilah, ketika mereka masuk ke tempatnya Ibrahim alaihissalam, kemudian mereka mengucapkan salaman, keselamatan atas Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, qala salamun qaumun munkarun. Keselamatan pula bagi kalian adalah orang-orang yang tidak dikenal. Namun kalian adalah apa? Orang-orang yang tidak dikenal. Jadi Nabi Ibrahim pada saat itu tidak tahu kalau yang bertamu adalah malaikat. Menunjukkan pada saat itu malaikat ini berubah wujud menjadi manusia, bukan dalam bentuk aslinya, tapi berubah wujud menjadi manusia dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Jadi malaikat itu tidak mungkin bisa berubah wujud menjadi manusia kalau Allah tidak izinkan. Maka sama, manusia pun tidak mungkin bisa berubah wujud, entah jadi jin atau entah jadi malaikat. Maka kalau ada yang mengaku bisa berubah wujud, maka ini adalah kedustaan yang sangat besar. Niku. Maka faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka Ibrahim diam-diam pergi menemui keluarganya, faja'a, kemudian datang lagi membawa daging anak sapi yang gemuk, bi'ijlin samin. Bi'ijl itu anak sapi, samin kondisinya gemuk. Maka Nabi Ibrahim menghidangkan untuk tamunya daging sapi. Daging sapi yang dibakar. Daging sapi yang dibakar. Faqarrabahu ilaihim. Kemudian Ibrahim menyuguhkan, menghidangkan suguhannya tersebut kepada tamunya. Kemudian Ibrahim mengatakan silahkan dimakan. Kemudian mereka mengatakan qala ala ta'kulun, tetapi mereka tidak mau makan. Nah, setelah dihidangkan suguhan berupa daging sapi tadi, daging anak sapi tadi, kemudian malaikat atau tamu yang datang tersebut tidak mau makan. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, fa'aujasa minhum khifah. Kemudian Ibrahim merasa ketakutan, merasa heran. Ini manusia bukan? Disuguhi makan nggak mau. Ini menunjukkan diantaranya bahwasanya ketika disuguhi makanan tidak boleh ditolak. Maka diantara kebiasaan baik yang sudah ada dari dahulu, yaitu ketika disuguhi makanan atau yang namanya tuan rumah itu memberikan jamuan makanan. Dan aib bagi tamu yang datang itu tidak memakan jamuan tersebut. Maka di sini Ibrahim heran dengan tamunya, kok ada disuguhi nggak mau makan, gitu. Maka Ibrahim heran di sini, ini manusia bukan, gitu. Kemudian qalu la takhaf. Kemudian mereka mengatakan, janganlah kamu merasa takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Dan mereka memberi kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu kelahiran Nabi
Ishaq alaihi salam. Kelahiran Nabi Ishaq dari istrinya yang pertama. Maka di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya malaikat tidak makan, tidak minum. Walaupun berubah apa tadi? Berubah bentuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala pula tidak keluar dari sifatnya. Misal berubah jadi manusia di sini dengan izin Allah, maka tetap sifatnya sifat malaikat. Yang namanya malaikat tidak bisa tidak makan, tidak minum, mereka juga walaupun ketika berubah tidak makan, tidak minum. Itu. Begitu juga dalam ayat yang lain, dalam surat Hud ayat 69 sampai 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid." Diulang di cerita yang sama diulang di surat Hud. Dan para utusan kami. Di sini ayat ini dan di surat ini menafsirkan dan juga menjelaskan ayat yang ada di surat Az-Zariyat tadi. Karena di surat Az-Zariyat tidak disebutkan, hanya disebutkan tamunya Ibrahim yang dimuliakan oleh Ibrahim. Yang dimuliakan oleh Ibrahim alaihissalam. Tidak disebutkan di situ siapa. Nah, di dalam ayat surat Hud Allah katakan walaqad ja'at rusuluna Ibrahim, dan telah mendatangi utusan kami. Siapa utusan Allah? Malaikatnya. Maka di sini yang bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tadi sinten? Malaikat. Dengan membawa kabar gembira kepada beliau. Kemudian mereka mengucapkan qalu salama, mengucapkan salam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab salam mereka, fama labitha an jaa bi'ijlin hanid. Kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan kepada mereka daging anak sapi yang dipanggang. Falamma ra'ahu bi'aydihim la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Maka ketika dilihat tangan mereka tidak menjamahnya. Maksudnya apa? Mereka tidak menyentuh sedikit pun makanan itu. Mereka tidak menyentuh sedikit pun makanan yang dihidangkan oleh Ibrahim alaihissalam. Padahal jamuannya apa? Istimewa. Jamuan istimewa. Bukan daging ayam, daging kambing, daging sapi. Masya Allah. Ini kan jamuan istimewa. Kok nggak mau makan gitu? Nggak disentuh sama sekali. Maka apa? Wa aujasa minhum khifah. Maka Ibrahim pun memandang aneh kepada apa yang mereka lakukan. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan takut wahai Ibrahim, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Sesungguhnya kami diutus atau pernah diutus kepada kaum Lut. Maksudnya mereka adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan ketaatan malaikat, maka ketaatan malaikat tidak diragukan lagi. Manusia tidak bakal mungkin sanggup menandingi ketaatannya sinten? Malaikat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau dari sisi apa? Tidak pernah lelah letih. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Allah katakan waman indahu, dan para malaikat Allah yang ada di sisinya, dan malaikat Allah yang ada di sisinya la yastakbiruna an ibadati, mereka tidak pernah merasa angkuh untuk beribadah kepadanya, tidak pernah merasa sombong dengan beribadah kepada Allah. Berarti apa? Tidak pernah berhenti, selalu dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun manusia lawannya, banyaknya apa? Bosan, males, belum lagi yang lainnya. Apalagi andai kata seperti malaikat, sholatnya nggak berhenti-berhenti, sholatnya 50 kali. Sholat 5 kali aja. Apalagi kalau 50 kali, gitu. Maka tidak mungkin manusia sanggup apa? Melakukannya. Wala yastahsirun, dan mereka pula tidak pernah merasa letih, merasa lelah dari beribadah. Jadi beribadah terus. Kalau manusia apa? Bosan. Suruh sholat terus, suruh apa? Zikir terus, suruh tasbih terus. Bosan, Ustaz, capek gitu kan. Kalau santri disuruh gitu bosan dia. Malaikat enggak. Mereka tidak pernah merasa lelah, letih dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Para malaikat, nah ini makanan hari-hari mereka, makanan setiap saat mereka, senantiasa bertasbih dan juga apa? Bertahlil, bertahmid. Mereka di sini disebutkan yusabbihun, mereka senantiasa bertasbih siang malam, malam siang, tidak pernah berhenti. Itu malah malaikat. Jadi makanannya mereka adalah tasbih, makanannya mereka adalah tahmid dan tahlil. Itu makanan mereka. Kemudian malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya sangat banyak, melebihi banyaknya manusia. Malaikat adalah makhluk Allah yang jumlahnya sangat banyak. Makanya malaikat pernah berhujjah sama Allah ketika Allah mau menciptakan yang namanya Adam. Maka malaikat berkata, "Wahai Rabb, ngapain pula sih kamu ciptakan apa? Makhluk yang bakal membuat kerusakan," katanya. Manusia. Menunjukkan bahwasanya apa? Kalaulah Allah merasa cukup dengan siapa? Makhluknya malaikat, sungguh Allah cukup. Sungguh Allah cukup sudah, enggak butuh lagi Allah ciptakan yang lain. Tapi dengan hikmah Allah, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang namanya manusia, dan malaikat tidaklah mengetahui hikmah Allah, hikmah yang ada pada Allah. Malaikat tidak mengetahuinya. Namun di sini malaikat jumlahnya sangat banyak, dan tidak ada yang dapat menghitung jumlah malaikat kecuali hanya Allah. Jadi malaikat sendiri kalau disuruh ngitung malaikat tidak sanggup. Sama kayak manusia. Manusia disuruh hitung jumlahnya manusia sanggup secara detail, tapi tidak ada salah. Bukan cuma perkiraan ya. Mungkin? Tidak mungkin. Sama. Malaikat juga tidak sanggup. Masya Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang diriwayatkan dari Malik ibn Sa'sa'ah tentang kisah Mi'rajnya Nabi SAW, naiknya Nabi SAW ke langit, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan Baitul Ma'mur di langit ke-7. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW rumah tempat ibadahnya malaikat, tempat ibadahnya atau rumah ibadahnya malaikat yang disebut dengan Baitul Ma'mur, di langit ke-7 tempatnya, di langit ke-7. Tempat itu dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi, Baitul Ma'mur setiap hari didatangi oleh
sab'una alf malaikah, 70.000 malaikat setiap hari untuk mengerjakan salat di sana. Dan setiap kali mereka keluar dari tempat tersebut, maka mereka tidak akan pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Setiap hari ada yang masuk, tapi yang sudah masuk tidak bakal balik lagi sampai hari kiamat. Berarti jumlahnya nggak kebayang. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Kemudian pembahasan yang sangat penting dari pembahasan iman kepada malaikat, yaitu berkaitan dengan perkara konsekuensi dari iman kepada malaikat, atau apa yang terkandung dari iman kepada malaikat. Perkara yang pertama yang harus diyakini dan diimani oleh setiap muslim, maka setiap muslim wajib baginya mengimani tentang wujudnya malaikat. Malaikat itu punya wujud. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan yang namanya malaikat sesungguhnya. Ada beneran, wujudnya pun ada. Maka malaikat itu ada dan ada wujudnya. Bukan hanya sebatas apa? Gambaran berupa kebaikan, bayangan berupa kebaikan, tapi malaikat ada wujudnya yang Allah ciptakan dari cahaya dan apa? Ada bentuknya. Maka setiap kita wajib mengimani wujudnya malaikat sebagaimana yang Allah dan Rasulnya telah jelaskan dan kabarkan. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat mengharuskan bagi setiap muslim mengimani seluruh nama-nama malaikat yang kita kenali, yang sudah dikabarkan. Mengenali dan mengimani. Di sini yang paling penting adalah mengimani seluruh nama-nama dari malaikat yang telah dikabarkan, seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan juga nama-nama malaikat yang lainnya yang sudah diketahui dan dikabarkan. Maka seorang muslim wajib baginya mengimani nama-nama malaikat tersebut. Kemudian yang ketiga, seorang muslim wajib baginya mengimani sifat-sifat malaikat yang sudah dikabarkan. Sifat-sifat yang sudah dikabarkan, seperti tadi disebutkan bahwasanya malaikat wujudnya, bentuknya sangat besar. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Kemudian apa? Malaikat tidak pernah berhenti dari menjalankan perintah Allah dan tidak pernah merasa bosan dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga seperti sifat bentuk Jibril alaihi salam, sebagaimana yang pernah dilihat Nabi SAW. Jadi Nabi SAW, Allah pernah berikan kesempatan pada Nabi untuk melihat wujud malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya kurang lebih 2 kali. Kurang lebih 2 kali. Dan beliau mengabarkan bahwasanya Jibril memiliki 600 sayap, yang sayapnya menutup ufuk. Sayapnya menutup ufuk, menunjukkan besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, dan hadis ini sahih. Jadi setiap malaikat memiliki sayap. Setiap malaikat memiliki sayap, tapi juga tidak seperti yang dipersepsikan, dibutuhkan gambar. Maka itu hanya imajinasi, bayangan karangan manusia. Karena apa?
ini hanya kabar yang telah dikabarkan. Adapun wujud aslinya, sayapnya seperti apa, maka tadi Allah dan Rasulnya tidak mengabarkan. Rasulullah juga hanya mengabarkan bahwasanya malaikat Jibril punya 600 sayap, tapi tidak menjelaskan seperti apa. Hanya disebutkan sayapnya menutup ufuk, menunjukkan besarnya sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian di dalam surat Fatir ayat 1, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang malaikatnya yang mereka memiliki sayap. Allah katakan, alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Pencipta pertama kali. Fatir itu maknanya pencipta, tapi tidak ada yang menciptakan sebelumnya seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pertama kali langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan, yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan malaikatnya sebagai utusannya. Uli ajnihatin, dan malaikat Allah memiliki sayap. Mathna wa thulatha wa ruba', ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ada 2, 3, 4. Seperti apa? Maka kita tidak dikabarkan. Maka cukup bagi kita untuk mengimani seperti yang dikabarkan kalau malaikat itu punya sayap. Ada yang punya 2, ada yang punya 3, dan seterusnya. Yazidu fil khalqi bastah. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Dan itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptakan malaikat pun tidak ada yang sama juga. Sebagaimana Allah ciptakan manusia tidak ada yang sama. Dan itu bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Malaikat bisa menjelma menjadi seorang laki-laki seperti yang pernah terjadi pada malaikat Jibril ketika diutus oleh Allah, atau ketika tadi di dalam kisahnya Ibrahim alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril kepada Maryam. Jibril menjelma menjadi seorang manusia yang sempurna, bahkan sangat tampan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril. Maka sampai-sampai para sahabat pun merasa heran saking tampannya, saking gantengnya, saking sempurnanya. Nah, sampai-sampai disifatkan syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'ar. Pakaiannya bersih, rambutnya hitam pekat, la yura alaihi atharus safar, tidak dilihat padanya jejak habis perjalanan, menunjukkan apa? Bagus sekali penampilannya. Kemudian iman kepada malaikat mengharuskan perkara yang keempat, di mana setiap muslim wajib bagi dia mengimani tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada para malaikat yang telah dikabarkan. Seperti membaca tasbih, kemudian beribadah kepada Allah siang malam tanpa merasa lelah dan letih, maka kita wajib mengimaninya. Sebagaimana yang sering dijelaskan tentang tugasnya para malaikat, maka diantaranya malaikat Jibril, maka beliau diperintahkan oleh Allah dan diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kemudian juga malaikat Mikail, maka Allah Subhanahu wa taala serahkan tugas kepada beliau
untuk menurunkan hujan. Jadi kalau ada hujan turun, itu berarti tugasnya sinten? Malaikat Mikail dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini demikian dan mengimani demikian. Jadi itu tugas yang Allah telah berikan kepada malaikatnya. Dan di sini berkaitan dengan hujan, maka adalah tugas dari malaikat Mikail. Dan sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan juga perintahnya. Dan sesuai dengan perintahnya. Makanya kita sering lihat mana di sini hujan, sebelah sana nggak ada batas jarak, dikit saja sudah tidak hujan. Kalau kita mikir kok bisa, ternyata bisa, karena yang mengaturnya bukan makhluk, yang mengatur adalah Allah. Adapun yang menjalankannya adalah malaikat, yaitu malaikat Mikail. Dan beliau juga ditugaskan untuk menumbuhkan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau jenengan yang tugasnya atau kerjaannya bertani, ketika ditaruh biji ditanam itu, biji itu kalau kita pegang keras betul, keras. Kalau kita mikirin ini biji kok bisa pecah, cukul, tumbuh, siapa yang nyuruh itu? Siapa yang memerintahkan? Kalau kita bayangin itu beras yang masih enten kulitnya, masih ada kulitnya itu kalau dipikir-pikir bisa cukul, itu kayaknya mustahil kalau dipikirin. Tapi giliran habis disiapkan jadi biji yang untuk ditanam, kemudian ditaruh di tanah, keluar akar, tumbuh daun kecilnya, daun terubusnya. Dan itulah yang bertugas adalah malaikat Mikail juga, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengimani hal ini, sungguh ketika kita bertanam, kita sudah mentadabburkan makhluk Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dan keagungannya begitu. Tapi habis ditanam cukul, itu kalau dibayangin itu subhanallahiladzim, tidak sanggup akal manusia. Bisa pecah, bagian bawah pecah keluar akar, bagian atas pecah keluar itu tunas gitu. Itu kalau menurut teori biologi tidak dibahas. Siapa yang menumbuhkan? Pokoknya biji tanam tumbuh selesai. Tidak dibahas dari sisi siapa yang menciptakannya, yang menumbuhkan, yang jadikan dia pecah. Dan dengan kita mempelajari ini, dengan kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita tahu ternyata biji-bijian yang tumbuh tadi itu bisa tumbuh lagi dengan perintah Allah melalui malaikatnya yang ditugaskan untuk menumbuhkan, yaitu malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga, memang kelihatannya kalau kita membahas tugasnya malaikat mungkin sudah sering, tapi kalau kita merenungkan kenapa sih sampai Allah tugaskan ini nanti, maka kita akan semakin mengimani bahwasanya malaikat itu perannya sangat besar kepada manusia. Bahkan Allah ciptakan malaikat itu semuanya, bahkan hampir semua totalitas untuk berkhidmat kepada manusia, untuk kemaslahatannya manusia. Maka aneh kalau Allah perintahkan kita beriman kepada malaikat, kita tidak mau. Makanya orang yang tidak mau beriman dengan malaikat kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari perintah Allah, dan dia telah mengingkari nikmat dengan diutusnya malaikat tadi, yang kita tidak bisa lepas barang sekejap pun dari malaikat dengan izin Allah.
Setiap saat malaikat ada di sisi kanan dan sisi kiri. Jelas. Kita tidak merasa, tapi mereka senantiasa menyertai kita dengan perintah Allah, dengan izin Allah. Maka tidak mungkin kita mengabaikan perintah Allah untuk beriman kepada malaikat ini. Maka kita harus wujudkan dan tanamkan ke dalam diri kita, hati kita, keluarga kita, supaya beriman kepada malaikat. Kemudian malaikat yang ketiga, malaikat Israfil. Israfil adalah malaikat Allah yang Allah berikan tugas untuk meniup sangkakala. Tiupan sangkakala ada yang menyebutkan dari para ulama kita, ada yang menyebutkan 3 kali, ada yang 2 kali. Pada hari kiamat dan di hari kebangkitan makhluk. Yang pertama pada hari kiamat, kemudian yang kedua pada saat kebangkitan makhluk. Itu malaikat Israfil. Kemudian malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa ini siapa? Kalau dulu seringnya kita ngapal sih. Siapa lupa saya. Dulu Israel ya. Israel. Yang nyabut nyawa Israel. Maka itu riwayatnya dilemahkan oleh para ulama kita. Maka yang benar adalah malaikat maut. Malaikat maut yang mencabut nyawa. Maka kalau kita bertanya, kenapa? Kan katanya yang mematikan Allah, terus yang nyabut kok malaikat, gitu. Terus mending tadi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah perintahkan kita beriman kepada malaikatnya. Maka Allah telah berikan tugas kepada malaikatnya untuk membuktikan keagungan Allah, untuk menjelaskan dan membuktikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan malaikatnya yang nyabut nyawa. Jadi yang mencabut nyawa ini adalah malaikat Allah yang bernama malaikat maut. Dan pada setiap malaikat ini ada pembantunya. Ada yang ibaratnya ngerewangi, membantu dari malaikat yang lain. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala pula. Kemudian yang berikutnya, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga dan neraka. Kalau surga yang kita kenal adalah malaikat Ridwan. Kemudian neraka Malik. Ada riwayatnya memang. Dan malaikat tadi yang disebutkan di dalam ayat tadi, malaikatun ghiladun syidad, malaikat yang kejam, bengis, kasar. Itu. Nasallallahu alaihi tidak ada istilahnya senyum. Kemudian yang berikutnya malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh pada janin dan pada rahim ibu ketika telah genap usia 120 hari atau 4 bulan. Maka 121 itulah awal ditiupnya ruh. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Dan kemudian setelah itu Allah perintahkan malaikat utus malaikatnya untuk mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya. Kemudian apakah dia termasuk orang-orang yang celaka atau bahagia? Ini. Dan kalau kita melihat peran malaikat tadi, mulai sejak manusia masih berada di dalam kandungan, malaikat sudah berperan. Peran malaikat sudah dikabarkan
Maka di sini sungguh tidak pantas bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang muslim untuk tidak beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena mulai belum dia atau masih di dalam rahim, malaikat sudah berperang. Kemudian setiap saat ada yang mantau dari malaikat Allah. Dalam rahim tersebut setiap saat dipantau. Kalau manusia nggak bisa mantau, paling ngerasain doang. Kemudian yang berikutnya, para malaikat atau seorang muslim wajib mengimani atau wajib beriman dengan malaikat yang ditugaskan untuk menjaga dan menulis semua perbuatan manusia. Setiap orang, setiap masing-masing kita, setiap hamba dijaga oleh dua malaikat Allah Azza wa Jalla. Yang satu di sisi kanan mencatat kebaikan hamba, yang satu di sisi kiri mencatat keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 17-18, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Ketika dua orang malaikat diutus oleh Allah untuk mencatat amal perbuatan manusia, seseorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Dan tidaklah suatu ucapan pun yang terucap melainkan akan didekatkan atau akan dicatat olehnya malaikat yang mengawas dan yang selalu hadir. Yang mengawas dan yang selalu hadir. Raqibun itu yang selalu mengawas, atidun yang selalu hadir. Maka dijelaskan oleh para ulama, Raqibun Atidun ini bukan nama tapi sifat. Maka para ulama menjelaskan di sini tadi diantaranya mereka adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencatat dan mengawasi setiap hamba. Maka masing-masing kita punya dua malaikat yang senantiasa menemani kita kapanpun, maka apapun yang dilakukan maka pasti dicatat, pasti tercatat. Kemudian yang terakhir, di mana seorang muslim wajib mengimani dan beriman kepada malaikat yang diserahi tugas menanyai mayit. Jadi yang mencabut mayit, yang mencabut roh tadi ada sendiri malaikatnya yang bertugas untuk bertanya ketika sudah dimasukkan ke dalam kubur, dalam lahat, maka pun ada malaikatnya. Yaitu apabila mayit telah dimasukkan ke dalam kuburnya, maka akan datanglah dua malaikat pula yang bertanya kepadanya, "Man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk." Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Atau man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabi yang diutus kepadamu. Kemudian orang-orang yang beriman ketika dikuburnya, maka mereka akan menjawab dan Allah akan meneguhkan hati mereka. Di sini penjelasan bahwasanya seseorang nanti akan bisa menjawab pertanyaan di kubur ketika dia di dunia beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan benar. Bukan karena banyaknya orang yang mendoakan, bukan karena banyaknya orang yang bersepakat ketika ditanya fulan baik, bukan. Tapi karena apa? Karena dia ketika di dunia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan teguhkan dia di saat di kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27, "Yusabbitullahu alladhina amanu."
Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman akan Allah teguhkan. Maka ketika di dunia tidak beriman, maka bagaimana akan Allah teguhkan? Bil qauli tsabiti fil hayati dunya, dengan ucapan yang teguh sebagaimana mereka di dunia, sebagaimana mereka dalam kehidupan dunia teguh di atas keimanan, maka seperti itu pula dia akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada di kuburnya. Wa fil akhirah, dan juga nanti kala di akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah akan sesatkan, palingkan bagi mereka yang sesat, bagi mereka yang menyimpang. Kapan? Ketika di dunia. Ketika mereka di dunia menyimpang, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, maka bagaimana mungkin ketika dikubur dia menjadi orang beriman? Maka tidak mungkin. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka ini pembahasan kita berkaitan dengan iman kepada malaikat yang mungkin cukup ringkas, dan mudah-mudahan yang sedikit ini juga sebagai tambahan untuk menguatkan apa yang sudah kita pahami dan kita ketahui. Allah taala alam bisawab. Monggo barangkali ada yang tanyakan. Saya pernah mendengar sebuah bahwa ada salah satu malaikat yang dipotong sayapnya karena sedang mengobati Rasulullah. Apakah ceritanya baik-baik? Wallahu a'lam, saya belum pernah mendengar cerita itu. Nggih. Wallahu a'lam jawabannya. Saya sepanjang saya belajar saya tidak pernah dengar, tidak pernah baca juga, belum. Nggih. Nah, ini juga yang perlu dikatakan. Kalau itu hadisnya sahih, maka yang dipertanyakan apa? Ada malaikat yang tidak mau apa tadi? Karena, nah, kan tadi, bentar, nggih. Kan malaikat sifatipun apa tadi? Yaf'aluna ma yu'marun, pasti melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kok ini tidak mau? Mustahil. Paham tidak? Nah iya, makanya kalau saya tadi bilang, pertama, kalau hadis tersebut sahih, maka kemungkinan besar hadis ini minimal dhaif. Minimal pertama dhaif. Karena apa? Tidak mungkin malaikat membangkang sama Allah. Mustahil. Kan tadi kita disuruh perintahnya beriman. Seorang muslim wajib beriman. Tidak ada ceritanya malaikat bermaksiat bangkang. Tidak ada. Maka kalau ada yang membuat kisah malaikat bangkang, maka kisah itu dusta. Harus kita yakini. Maka berarti kalau kita meyakini seperti itu, kemungkinan di sini apa? Kita sedang menuduh Allah berdusta. Allah sudah kabarkan malaikatnya tidak pernah bangkang, tidak pernah berdusta. Kok ini ada yang bangkang? Berarti Allah tidak benar dong. Wah ini berat ini. Itu nggak mungkin. Karena yang mengabarkan malaikat tidak pernah bangkang, tidak pernah menyelisihi perintah sinten Allah sendiri. Lah kok ada cerita malaikat dipotong sayapnya gara-gara tidak mau? Maka ini kalau enggak, makanya tadi kalaupun andai kata, makanya saya kasih kemungkinan andai kata hadis itu hadis
disebut hadis dan hadis itu sahih, maka ini hadisnya nggak mungkin. Maka minimal hadisnya apa? Dhaif atau la aslalahu. Minimal itu dhaif, beratnya berarti tidak ada asal usulnya. Karena tidak mungkin menyalahi hadis menyalahi Al-Qur'an. Wadan. Wallahu a'lam bishawab. Makanya tadi kita sudah jelaskan kalau yang punya sifat menyelisihi itu dua, manusia dan jin, karena keduanya ini adalah makhluk Allah yang diberikan beban taklif syariat, menunjukkan mereka itu lebih berat, lebih dominan hawa nafsunya, gitu. Lebih dominan hawa nafsunya. Oleh karena itulah mereka pun dari jin ini pun memiliki kewajiban untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sinten? Nggih. Maka betul. Makanya tadi saya bilang saya tidak pernah. Saya jujur saya tidak pernah mendengar sepanjang saya belajar, saya pernah ini belum pernah. Bukan tidak pernah, belum pernah. Dan memang tidak pernah juga. Dan kalaupun sampai itu ada, maka kita kembali kepada yang kita wajib imani tadi. Maka berarti apa? Orang-orang yang demikian kita tidak sebut nama siapapun. Karena apa? Sangat banyak, sangat banyak. Yang tadi yang disebutkan, yang lain banyak. Dan orang yang seperti ini mengikuti pendahulunya juga, yang punya pemikiran yang sama, gitu. Yang apa? Yang senantiasa membuat kisah-kisah, dongeng-dongeng, tahayul, yang itu membuat kaum muslimin semakin jauh dari agamanya, dari Islam yang benar. Jadi dengan kisah-kisah seperti itu kaum muslimin tidak semakin beriman, tapi semakin jauh dari agama. Maka yang seperti ini harus diberikan batasan, tameng, dan kita mengikuti petunjuk para ulama kita, yaitu meninggalkan majelis mereka dan mendengarkan ceramah-ceramah mereka. Karena apa? Tidak menambah keimanan, tapi malah menambah sampah dalam hati kita. Itu Allah Ta'ala alam besar. Mudah-mudahan yang sedikit ini sebetulnya pembahasan iman kepada malaikat ini kalau dibahas luar biasa. Pengaruhnya iman kepada malaikat kepada seorang muslim itu besar sekali. Makanya apa? Tidak mungkin tadi Allah perintahkan kita beriman kepada malaikat kalau iman kepada malaikat ini tidak memiliki pengaruh yang sangat besar bagi seorang hamba, bagi manusia. Tidak mungkin. Bahkan dia levelnya, urutannya nomor 2 setelah iman kepada Allah. Karena apa? Yang menjadi kepanjangan Allah dengan tugas-tugasnya dan perintah Allah tadi adalah malaikat. Maka kalau kita tidak beriman dengan malaikat, salah satu dari yang sudah kita sampaikan tadi, keharusan, konsekuensi tadi, maka berarti otomatis kita juga tidak beriman dengan Allah. Gitu. Allahu ta'ala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.